Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Muncul organisasi baru. Wah, ini betul-betul menghebohkan. Namanya Ahibba. Nah, gitu kan. Ahibba ini katanya itu pecinta para habaib dan wali songo dan kiai. Tapi kalau dicermati ya, mereka itu pinter sekali dan logonya itu mirip sekali dengan logo PWILS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dan ini bukan hal yang baru. Mereka itu Khabib Dobolowi itu kalau kita cermati itu memang gerombolan orang-orang yang kurang kreatif. Namanya saja itu wah hampir sama antara yang satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan mereka itu kreativitasnya itu tidak ada. Ya mungkin karena faktor otaknya itu mungkin kapasitasnya seperti itu. Ya termasuk bikin organisasi Ahibba yang mana logonya itu mirip sekali dengan logo PWLS. Sekali lagi kami mengatakan ini bukan hal yang baru. Kenapa? Munculnya Jatma Aswaja, masih ingat logonya dengan Jatman itu hampir sama model-modelnya. Ini salah satu strategi mereka untuk mempengaruhi orang-orang agar terpengaruh dengan doktrin-doktrin mereka, karena selama ini mereka itu tidak laku sebenarnya. Semenjak munculnya PWLS banyak yang tercerahkan, tersadarkan, sehingga berpaling. Yang tadinya itu ta'asuf, fanatik buta, sekarang mereka bukan siapa-siapa. Wong mengaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan. Berarti apa? Tidak ada apa-apanya mereka. Jadi klan Ba'alwi ini terkenal dengan klan yang di situ itu model-model tukang plagiat. Rotep Al-Haddad diplagiat menjadi hak milik mereka. Begitu, padahal punyanya Syekh Arifail Kabir. Jadi klan Ba'alwi absolut plagiat yang jahat. Ka'bah pun dipalsukan, itu kan muncul umroh tarim, berarti sama saja memalsukan Ka'bah. Makam-makam dipalsukan, terus dzurriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipalsukan, ngaku-ngaku dzurriatnya, ya kan, memalsukan silsilah, disuruh membuktikan ngamuk-ngamuk, kan gitu kan. Terus memalsukan sejarah bangsa Indonesia, terus memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama, memasukkan nama kakeknya, katanya yang bikin NU itu mereka, kan gitu kan, klan Ba'alwi. Terus plagiat kitab-kitab, terus plagiat mukjizat Nabi, baginda Nabi Mi'rajnya 1 kali ada dari klan Ba'alwi 70 kali, itu kan plagiat itu. Plagiat cerita rakyat, plagiat karomah, plagiat organisasi, plagiat lambang organisasi, plagiat kesombongan, angkuh, arogansi, dan tidak beradab. Iblis itu, Fir'aun dan Abu Jahal serta Abu Lahab, ini loh saudara-saudaraku. Jadi dibalik jargon pecinta aulia dan penjaga marwah para keturunan Nabi dan wali ya, Ahibba ini sebuah aliansi baru bernama Ahibba, aliansi Muhibbin, Ba'alwi dan Wali Songo, mulai menggeliat di tengah masyarakat. Mereka menyebut dirinya sebagai wadah perjuangan spiritual dan kultural, namun secara terbuka menyatakan sikap siap melawan PWLS, organisasi yang juga mengusung nilai perjuangan Wali Songo dan dakwah Islam Nusantara. Jadi jelas saudara-saudaraku, ya kita bandingkan ya. Ini bukan hal yang baru, ini bukan hal yang mengagetkan bagi yang menelusuri, mencermati peta mereka. Mereka itu gerombolan orang-orang yang tidak punya kreativitas, pemalas, isinya dawir, terus plagiat, ya seperti itu kan, untuk mengunggulkan golongan mereka. Iya, ya termasuk logo Ahibba ini kan mirip banget dengan PWLS. Terus ada lagi Jatman, ya kan, diduplikat oleh Jatma Aswaja. Iya kan, itu yang bikin itu siapa? Ya mereka, gitu loh.
Jadi klan Ba'alwi atau RA ataupun Habib melakukan perlawanan terhadap yang dianggap lawan mereka melalui menggunakan diksi dan narasi. Bisa seperti itu. Yang pertama, asosiasi bermakna kumpulan, kelompok, persekutuan, cenderung pada satuan kelompok itu. Terus yang kedua, forum bermakna dapat sifat individu atau personal. Yang ketiga, mereka selalu menarasikan mewakili umat Islam. Kita aksi bela Islam, seperti itu. Dan jamiah dari lawan mereka. Yang keempat, dalam hal apapun yang dilakukan maupun organisasi apapun yang dibentuk oleh Ba'alwi, Kabaib orang-orangnya yaitu itu saja. FPI, HTI, Presidium 212, NU garis lurus itu yang masuk itu. Terus yo kecampuran itu PKS kan itu. Yang kelima, organisasi apapun yang dibentuk 95% plagiat organisasi lawannya. Yang keenam, organisasi yang dibentuk untuk kamuflase organisasi ya, yang telah menjadi induk pemikiran dan lawan untuk melakukan fitnah, framing, dan doktrinisasi. Yang ketujuh, informasi tentang organisasi mereka menggunakan metode sebar info ke kawan dan lawan, karena informasi mereka sebagai bentuk propaganda dan doktrinasi. Nah, hati-hati ini malah salah satu strategi mereka untuk mencemarkan marwah PWLS. Bagi saudara-saudara kami yang tergabung harus hati-hati menyikapi ini semua kan gitu kan. Wah, jangan sampai dan untuk umat ini harus cerdas, harus bisa membedakan. PWLS arah juangnya jelas saudara-saudaraku, dan kemaslahatannya bisa dirasakan sampai hari ini, sehingga banyak saudara-saudara kita para kiai yang tergabung dengan PWLS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah ini jangan terkecoh dengan bujuk rayu mereka. Seakan-akan mereka menawarkan madu pada racun. Seakan-akan mereka menawarkan perdamaian. Sebenarnya itu perpecahan. Iya kan? Kalau kita cermati, bagi yang berpikiran kritis seperti itu. Makanya tidak usah ragu lagi. Kita tentukan sikap mulai detik ini. Bahwa mereka harus dilawan karena mereka sudah berani dengan Wali Songo, berani dengan bangsa Indonesia, berani dengan pribumi Nusantara. Apa? Mengobarkan perang, mengasah golok, mendistorsi sejarah, memalsukan makam. Terus Wali Songo dikatakan mandul, tidak punya keturunan. Ini kan kurang ajar ini. Polemik nasab tidak mungkin terjadi ketika mereka itu fan-fan saja. Akhlaknya itu bagus. Mereka sudah keterlaluan. Makanya waktunya kita bangkit, saudara-saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.